Pentingnya meraih kepercayaan seseorang. Memori atau kenangan biasanya muncul kembali dalam pikiran kita jika tanpa disadari kita berada di tempat yang mirip dengan peristiwanya. Misalnya, Anda pernah menyatakan cinta di bawah pohon selagi cinta pertama di masa SMA dulu yang ternyata ditolak. Begitu suatu hari 20 tahun kemudian, Anda melihat atau merasakan suasana yang mirip dengan suasana itu. Memori Anda tahu-tahu mengeluarkan data yang membuat Anda terkenang dengan cinta pertama dan tolakan pertama tersebut. Hebatnya lagi, memori tersebut ketika muncul justru seringkali membawa kebahagiaan. Percayalah, walaupun Anda mengingat patah hati pertama 20 tahun yang lalu, Anda tetap saja mentertawakan atau tersenyum-senyum sendiri mengenang peristiwa tersebut. Kisah lain, mungkin suatu hari Anda sedang berjalan dengan pasangan Anda di kendaraan, misalnya di mobil. Tiba-tiba ada lagu di radio favorit Anda yang mengingatkan Anda akan peristiwa menyakitkan. Mungkin Anda pernah diputusin mantan dan lagu itu menjadi latar ketika peristiwa terjadi. Percayalah, walaupun saat itu Anda sedang membicarakan topik lain dengan pasangan Anda, otak Anda tanpa komando akan cepat bisa membuat memori tersebut keluar tanpa diperintah. Tangan Anda membesarkan volume suara lagu tersebut sambil berkata, lagu bagus nih, aku suka. Namun, kita semua tahu bahwa memori Anda sedang berada di masa lalu yang mungkin tragis, tapi indah dikenang. Lalu di hati kecil Anda mulai nakal bertanya-tanya, apa kabar sih si dia? Lalu Anda tersenyum-senyum sendiri. Coba apa yang terjadi kalau ternyata pasangan Anda menangkap perubahan wajah Anda dari sudut matanya. Sisa cerita ini Anda sendiri yang melanjutkannya ya, karena pasti beda-beda reaksinya pasangan Anda. Saya pun saat ini sedang masuk ke zona memori tersebut. Saya teringat ketika dulu masih di Balikpapan, sewaktu SMP, ada seseorang mendekati saya di kelas. Dia memberi saya sebuah prakarya sekolah yang menurut saya bagus sekali, yaitu logo pendidikan Indonesia Tut Wuri Handayani, dibuat dari triplek yang digergaji olehnya. Mungkin Anda tahu gergaji triplek berbentuk U, seperti celurit yang ada mata gergaji tipis menyambung kedua ujung U tadi. Cara menggunakan gergaji itu dengan tangan dan sisi ujung U yang lainnya ada di ketiak Anda. Sulit sekali melakukan pekerjaan dengan gergaji U tersebut karena bisa putus mata gergajinya yang seperti kawat tipis. Jadi ketika mendapat hadiah pekerjaan tangan tersebut, saya benar-benar terkesan. Seorang anak SMP melakukan pekerjaan itu mungkin bisa makan waktu bulanan karena triplek Tut Wuri Handayani itu ukurannya besar hampir 1 meter. Semua huruf, semua lekukan gambar sayap, semua digergaji dengan halus. Sewaktu menerima hadiah tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada pemberinya. Dia Ben Hur Panjaitan. Saya sebenarnya tidak terlalu kenal dia, namun kalau pulang sekolah, kami sering satu jalan dan dia tiba di rumahnya terlebih dahulu. Dari jalan raya masih masuk ke gang. Mobil tidak masuk, hanya motor. Kami beda kampung, dia lebih dekat ke sekolah. Ketika 10 tahun berlalu, saya sedang mengunjungi sebuah lokasi di Desa Colo, Kudus. Ada sekolah mirip dengan bentuk sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan di sekolah saya. Dulu, tiba-tiba memori tentang Ben Hur terbesit di kepala saya. Yang kepikiran adalah apa yang dimaksud dengan Ben Hur kasih hadiah tersebut ke saya. Apa spesialnya saya waktu itu? Kenalan juga gak terlalu deket kok. Sebelum dia memberi hadiah itu dan setelahnya kami juga tidak terlalu dekat. Namun 10 tahun kemudian saya jadi teringat Ben Hur gara-gara hadiah tersebut. Di mana kampung dia sekarang? Apa kabarnya? Saya jadi ingin bertemu dengan Ben Hur. Dan kalau bertemu saya ingin tanya mengapa dia memberi hadiah itu. Karena waktu itu saya tidak sedang berulang tahun dan tidak ada peristiwa istimewa saat Ben Hur memberi hadiah itu. 10 tahun sejak memori itu muncul alias 20 tahun berlalu sejak meninggalkan Balikpapan, ada hal yang memancing memori tersebut muncul. Saat itu saya bekerja di PT Rifan, cikal bakal PT Rekapital, yang pemiliknya dan CEO-nya adalah Bapak Rosan Roslani. Singkat cerita, kalau boleh nyombong nih ya, Rosan dulu pernah bekerja sama saya, tapi 8 tahun kemudian, selama 2 tahun, saya adalah pegawainya Rosan. Itu bisnis, itu biasa, pernah di atas, pernah di bawah. Jujur, itulah hidup, berputar-putar terus, dan yang pasti, hanya rezeki yang tidak pernah tertukar. Kalau sudah jatah si A, ya pasti dapat. Dia memerlukan saya, dan pastinya saya memerlukan income yang cukup besar untuk bayar hutang-hutang saya waktu itu. Rosan memerlukan saya karena saya cukup galak dan tegas dalam memimpin organisasi. Bahkan banyak yang bilang saya ini asshole, keras dan disiplin, dan gak ada belas kasihan. Saya sangat berorientasi pada result, pengejar prestasi. Kala itu, saya sedang melakukan inspeksi ke divisi sales. Saya cukup bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka pun jawab, habis bertemu Bapak A, Bapak B, dan sebagainya.
Maka saya bilang, coba telepon mereka lagi, bilang saya ingin bicara. Mereka yang bohong atau tidak melakukan prospecting pasti panik. Beberapa orang tertangkap tangan bohong dan saya gak banyak lebar, Anda keluar. Dan begitu juga ketika saya berbicara dengan Bapak A atau Bapak B, ternyata mereka ketemu atau benar-benar mereka ketemu, ya selamatlah posisi mereka. Sekali lagi, kalau mereka tidak bertemu atau tidak berkomunikasi, bahkan tidak mengerti produk perusahaan kami tanpa pandang bulu, saya pun bilang ke sales tersebut, sebaiknya kamu mengajukan surat resign sekarang daripada saya pecat. Kondisi kamu jelek di luaran. Saya tahu itu kejam sekali, tapi begitulah saya dulu. Kemudian sampailah saya sebuah meja, lalu saya tanya kepada seorang sales nama A, saya nggak sebut namanya ya, tapi ini benar. Mana kartu nama orang yang kamu prospek hari ini? A dengan perlahan menyerahkan setumpuk kartu nama kepada saya. Ini Pak. Kemudian saya cek satu persatu. Lalu mata saya menemukan nama yang sangat familiar, Ben-Hur Panjaitan. Masih dengan mempertahankan wibawa saya tanya, siapa Pak Ben-Hur ini? Oh, dia pengusaha sukses Pak di bidang IT, kata A. Sulit bertemu dengan dia. Dia kontraktor IT utama di Pemda Jakarta dan lembaga pemerintah. Wah Pak, luar biasa Pak. Orangnya baik sekali, santun dan dipercaya banyak lembaga. Itu jawab A membanggakan orang yang namanya Ben-Hur Panjaitan versinya dia. Saya tersenyum dalam hati. Nah, pasti ini teman yang saya cari. Tapi mendengar cerita A, saya menjadi kejut. Apakah ini Ben-Hur yang saya kenal atau Ben-Hur yang lain? Bukan teman SMP saya. Lalu saya tanya pada A, apa dulu Pak Ben-Hur pernah tinggal di Balikpapan? Wah, saya kurang tahu Pak. Saya coba hubungi dia lagi Pak, kata A. Saya lihat dia menelpon di depan saya. Seperti biasa, sulit sekali terhubung. Dari resepsionis hanya terhenti di sekretaris pribadi Pak Ben-Hur. Muka A pucat. Dia takut sekali ekspresinya. Takut saya marah soalnya. Dia pasti berpikir saya akan marah, saya akan memecatnya. Lalu di tengah menunggu, saya ambil telepon itu dan berbicara dengan sekretaris Pak Ben-Hur. Maaf Bu, bisa tolong sampaikan ke Pak Ben-Hur. Saya tahu dia pasti sedang sibuk, tapi tolong sampaikan ada orang yang namanya Wowi ingin bicara. Ya sudah, lebih baik saya yang memulai. Saya adalah orang yang bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima ketika saya tidak coba. Jadi saya mengawali, mudah-mudahan dia ingat dan mau menerima saya kalau ini Ben-Hur yang sama. Sesaat kemudian terdengar bunyi klik. Suara telepon yang tadinya nada tunggu menjadi hening. Ada orang di seberang sana dan bukan mesin. Terdengar suaranya berkata, Bapak Wowi, apa kabar kamu? Tertawa dia langsung. Saya menarik napas lega, iya ini Ben-Hur yang saya kenal. Lalu tanpa basa-basi saya langsung bertanya kapan dia ada waktu untuk bertemu. Dia jawab, hari ini juga bisa, jam makan siang, bagaimana? Ketika tiba di kantornya di Bilangan, Jakarta Selatan, ratusan monitor komputer IT berjajar dengan pegawai yang jumlahnya ratusan. Rasanya bisa dikatakan bahwa dia adalah satu raja IT di Indonesia. Bahkan di tahun itu organisasinya mengurus cyber security dan cyber defense lembaga pemerintahan. Perusahaannya sudah kelas dunia secara teknis. Begitu ketemu, untuk menuntaskan rasa penasaran saya pun bertanya mengapa dia memberi hadiah itu dulu kepada saya. Lalu dia jawab, wih, gue lihat lo orangnya lain, gak banyak omong, mata lo menunjukkan lo orang kreatif, gue tahu lo bakal jadi orang sukses. Jadi kalau gue gak punya apa-apa di kemudian hari, pasti gue butuh lo. Jadi akhirnya saat itu gue memutuskan bahwa gue harus ambil hati lo, katanya. Lalu dia melanjutkan, walaupun mungkin kita dulu orang biasa-biasa saja, gue sudah bisa bayangkan jalan hidup lo ke depan. Dan lo tahu, puluhan orang gue invest seperti lo di masa kecil dulu, dan investasi gue gak ada yang salah, semua benar, semua pada sukses, termasuk semua pekerjaan yang gue dapat, gue panen dari tebakan gue membaca masa depan sahabat-sahabat gue dulu. Mendengar cerita itu saya menjadi terdiam. Seorang yang santun dan pandai hati ini memang benar apa yang dikatakan dan dilakukannya. Berinvestasilah untuk mendapatkan trust seseorang. Dan dari saya langsung percaya pada Ben-Hur. Itulah sukses Ben-Hur Panjaitan. Cari 20 cara meningkatkan pendapatan. Seorang pemuda datang terburu-buru kepada Anda dan Anda tidak kenal orang tersebut. Lalu dia bertanya, maaf, apakah ada uang 100 juta saat ini yang bisa saya pakai atau saya pinjam? Maka otak Anda akan berpikir dengan cepat dan mungkin 99,9% dari Anda akan mengatakan tidak. Faktor menolaknya banyak. Anda tidak mengenal dia, Anda tidak percaya dia, radar defense mekanisme Anda menyala, mau nipu nih orang kayak ini, siapa lo, dan lain sebagainya. Orang tersebut melanjutkan kalimatnya, begini Pak, saya butuh uang tunai untuk setoran haji, tutup jam 3 siang ini, sekarang kan masih pukul 11, saya takut terlambat, saya ada mobil Innova tahun 2017, ini BPKB-nya, ini STNK-nya, dan ini KTP saya. Nama di BPKB dan STNK itu nama saya Pak, harga pasarannya sekarang kan sekitar 250
50 jutaan, ini mobilnya boleh dicek Pak, masih mulus. Saya terus sekarang juga uang 100 juta. Kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta, silahkan ambil mobil ini beserta surat-suratnya dan akan saya tanda tangani 3 kali di kwitansi kosong di balik nama. Kalimat tersebut mungkin akan membuat Anda berpikir sekali lagi. Kata-kata tidak kenal, tidak percaya, mendadak ada lawannya. Ada BPKB, ada STNK, ada KTP, mendukung Anda bahwa dia bisa dipercaya. Pertahanan Anda mulai terbuka dan mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Bahkan Anda melihat peluang selisih 100 juta di mata Anda saat ini juga. Dari tidak percaya bahkan melompat menjadi harapan. Dalam teknik komunikasi ini termasuk teknik yang pertama, yaitu fascinate atau terpesona. Kalau Anda oportunis, maka otak kriminalistik mulai jalan liar di kepala Anda. Ada peluang dapat 100 jutaan lebih nih. Percayakah Anda? Dalam studi yang dilakukan dalam jurusan psikologi NYU, New York University, 90% orang akan mengambil peluang itu. Dan 60% orang yang dihadapkan dalam posisi ini, walaupun dia tidak memegang atau memiliki uang 100 juta di tangan, mereka bisa mendapatkan uang tersebut dari manapun sumbernya tepat sebelum waktunya habis. Mereka bisa mendapatkan modal atau uang 100 juta yang akan dibelikan kendaraan setengah harga tersebut, atau mungkin hanya 40% dari nilai sebenarnya. Ada sebuah cerita lain. Seorang penjahat terkenal yang hampir selalu membunuh korban melarikan diri dari penjara. Lalu dia masuk ke rumah seseorang. Kalau boleh ambil contoh ekstrim, amit-amit ya, ternyata orang tersebut masuk ke rumah Anda. Dia menodong orang yang Anda cintai, misalnya ibu Anda. Kemudian dia mengancam, kalau Anda tidak menyerahkan uang 1 miliar dalam 24 jam, orang yang Anda cintai ini akan dibunuh. Studi ini dilakukan oleh sahabat saya, Profesor John dari NYU. Tapi dalam studinya dia menggunakan angka $1 juta. Ternyata 100% responden yang berada dalam posisi ini akan bergerak dan 90%-nya menyatakan bisa mencari uang $1 juta tersebut dalam waktu 24 jam. Atau dalam kasus Indonesia dapat mencari uang 1 miliar tersebut dalam waktu 24 jam. Dari kepala mereka saja mereka tahu kemana mencarinya. John menggunakan beberapa relawan ibu-ibu yang sebelumnya diminta menunjukkan foto anak kesayangan mereka. Ini untuk kasus yang lain. Lalu mereka dimasukkan dalam ruang simulasi, diberi kacamata Google 3D. Dalam Google 3D tersebut, dari kejauhan dalam jarak 20 meter, dia melihat anak kesayangannya berdiri di pinggir jalan, hendak menyeberang jalan. Dan dari sisi lain, ada sebuah truk melaju dengan kencang dan anak itu tidak melihat. Data yang sangat mengejutkan adalah kesemua ibu-ibu tersebut dapat berlari dengan kecepatan luar biasa menyambar dan menyelamatkan anak kesayangan tersebut. Kalau rekor dunia 100 meter lari adalah 9,7 detik, kesemua ibu-ibu itu bisa menempuh 20 meter lari tersebut hanya dalam 2 detik. Artinya sama dengan kecepatan world class sprinter tanpa latihan tahunan, instan dan intuitif. Walaupun itu semua hanya dalam video simulasi, tapi gerakan lari 20 meter tersebut dilakukan dengan sebenarnya. Para ibu itu berlari kencang menghampiri objek yang berupa boneka beruang besar yang dalam kacamata Google tersebut digambarkan adalah anak mereka. Apa yang sahabat dapat ambil hikmah dari cerita 3 tadi? Apa moral story yang Anda dapat sehubungan dengan pencapaian kemakmuran Anda? Sampai di sini Anda boleh berhenti menonton video ini, mulai menulis dan merenung. Baik, saya tidak akan membahasnya lebih dulu, tapi saya ingin Anda melakukan hal ini sekarang. Ambil kertas, tulislah kalimat ini di awalnya. Bagaimana cara agar saya dalam 1 tahun ke depan memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu? Misalnya, gaji Anda 10 juta sebulan, Anda kalikan 13. Anda tambah lain-lain, misalnya memperoleh bonus-bonus yang lain. Katakanlah Anda dapat 200 juta atau bahkan Anda mendapatkan komisi dari berjualan properti apapun. Katakanlah angkanya 400 juta Anda dapat tahun lalu. Sekarang saya ulangi pertanyaan ditambah dengan kata-kata. Tuliskan 10 cara agar saya mendapatkan 4 kali lipat dari tahun lalu, atau 400 juta rupiah yang tahun lalu didapat, saya bisa mendapatkan 1,6 miliar dalam tahun depan. Mulailah Anda menulis 10 cara tersebut dalam selembar kertas dan lakukan sekarang. Baik, kalau 10 hal tersebut sudah selesai, tambahkan 10 cara lain lagi. Jadi 20 cara agar Anda memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu. Selamat mengerjakan. Oke, saya yakin baru menulis 5 saja Anda sudah terhenti. Ada juga sih yang berhenti di bilangan 11. Ada juga mungkin yang berhenti
seperti di bilangan 17. Anda tidak perlu gundah. Kalau Anda tidak bisa mencapai angka 20, paksa. Sekali lagi, Anda harus bisa mendapatkan angka 20 cara tersebut. Paksa diri Anda untuk dapat menuliskannya. Tulislah yang akan dan mampu Anda lakukan. Kalau perlu yang nggak masuk akal, tapi Anda tahu Anda bisa. Jika Anda telah memiliki 20 cara untuk mendapatkan pendapatan 4 kali lipat, video berikutnya akan menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jika tidak, hanya wacana. Sekali lagi, jika Anda telah memiliki 20 cara mendapatkan pendapatan Anda 4 kali lipat di tahun depan, video berikutnya menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jika tidak, hanya wacana video ini. Sayang sekali loh, sebaiknya laksanakan, Anda pasti diuntungkan. Setelah Anda mendata 20 cara untuk membuat pendapatan Anda naik 4 kali lipat, pertanyaan saya berikutnya adalah, sulitkah mencari 20 cara tersebut? Apakah Anda bahkan hanya bisa lancar menulis hingga langkah-langkah awal atau 10 pertama, tapi setelah itu menjadi lambat dan sangat lambat, bahkan tidak keluar sama sekali, tidak bisa selesai yang 20 ini? Tidak apa-apa, karena itulah sebenarnya dan seharusnya terjadi. Logikanya begini, dalam teknik interogasi ada sebuah pertanyaan pengulangan yang terpola. Misalnya, kemana Anda Minggu malam pukul 10? Kemana Anda malam Senin? Kemana Anda biasanya keluar malam di atas jam 9? Apakah Anda biasa keluar Minggu malam? Kalau seseorang itu merekayasa jawabannya pasti tidak konsisten alias mengarang bebas. Namun, kalau memang kejadiannya benar, ditanya dari berbagai sudut apapun jawabannya sama. Kembali ke pertanyaan saya tadi, yang meminta Anda mencari 20 cara kemakmuran Anda 4 kali lipat di tahun depan. Ketika membuat jawaban di awal, itu adalah jawaban cepat sekenanya, sekeluarnya isi pikiran. Dan itu tidak salah, sekali lagi, itu memang seharusnya dan itu benar. Begitu pertanyaan 7 ke atas, otak pikiran sadar mulai mandek kehabisan data. Lalu Anda mulai menggali sisi dalam Anda, inward looking. Inilah sisi menarik dari perjalanan Anda ke dalam diri. Inilah sebenarnya Anda menuju ketidakterhinggaan. Perjalanan pikiran menuju hati adalah perjalanan transendental. Sekali lagi, ini bukan pembicaraan di permukaan dengan logika Anda. Memasuki ruang hati menjadi lain karena terkadang jawabannya di luar logika. Coba saya buat sederhana. Hati manusia memiliki radar yang dikenal dengan medan morphogenetic field. Ini adalah dawai hati, senar hati. Dawai ini akan berdenting jika hati manusia di titik gelombang yang sama. Dawai ini menyambung dengan kitab kehidupan yang maha pintar sebagai inti semesta. Dengan inward looking, Anda mencari dan berdialog ke dalam, berulang-ulang, dijamin Anda akan menemukan keajaiban. Jawaban di luar logika dan super kreatif keluar dari kepala Anda. Ada yang menyebutnya ilham, ada yang menyebutnya ide, ada yang menyebutnya wahyu, ada yang menyebutnya masterpiece. Monggo, itu hanya terminologi. Namun, yang ingin saya angkat saat ini adalah Anda melakukan inward looking terhadap 20 cara mencari kemakmuran 4 kali lipat di tahun depan. Jika Anda dengan berat belum menemukan 20 cara, sekarang lakukan. Pikiran atas sadar Anda adalah interrogator. Pikiran bawah sadar Anda yang nanti akan keluar jawabannya. Ada cara lain lagi. Selagi pikiran sadar melakukan inward looking, terus tekan dia dengan pertanyaan dan berulang-ulang. Cara menekan ini membantu pikiran sadar Anda untuk marah, tertekan, memaksa data keluar dari kotak sehingga pikiran bawah sadar tersebut mulai lapar dan mengamuk. Bagi sahabat yang sudah mengerjakan 20 cara sebelum menonton video ini, mohon melihat kembali pertanyaan dan baca jawaban Anda. Apakah sudah melakukan perenungan inward looking atau hanya sekedar spontanitas? Kalau ternyata database Anda luas, 20 cara tersebut keluar alami dan cepat, itu bagus dan sangat bagus. Artinya database pikiran Anda sangat luas. Namun izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Bisakah Anda menulis 10 cara tambahan agar menjadi 30 cara mencapai kemakmuran 4 kali lipat tahun depan?